Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Ibu Jatut selaku dosen pengampu mata kuliah Psikolinguistik dan juga teman-temanku sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota Birgita Dena Kristina, Melina Dinda Safitri, Nur Fitrianti, saya sendiri Giana Alicia Putri, dan Gregory Fergiano. Pada slide pertama, di sini kita membahas tentang senyapan. Pengertian dari senyapan. Senyapan berasal dari kata senyap yang memiliki arti berhenti sejenak pada saat berbicara atau sedang mengucapkan kalimat. Nah, berdasarkan ketidaksiapan dan terlalu berhati-hati dalam berujar, kesenyapan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, senyapan diam dan senyapan terisi. Yang pertama adalah senyapan diam. Senyapan diam merupakan senyapan ketika sedang berbicara terhenti sejenak, terdiam tanpa suara apapun sehingga ujaran terputus sampai ia menemukan kata-kata yang ia ingin ujarkan. Nah, seperti contohnya, itu si Agus kemarin datang ke sini. Dan yang kedua ada senyapan terisi. Berbeda dengan senyapan diam, senyapan terisi adalah senyapan yang diisi dengan kata-kata tertentu yang bertujuan hanya sebagai pengisi kekosongan saja. Hal ini dapat memancing mengingat kembali kata yang ingin diujarkan. Contoh, itu si Agus kemarin datang ke sini. Setelah mengetahui tentang pengertian macam-macam senyapan, kembali dijelaskan tentang letak senyapan terjadi berdasarkan tempatnya. Yang pertama ada jeda gramatikal, merupakan tempat senyapan yang pada saat merencanakan ujaran yang akan diujarkan selanjutnya, seperti contohnya mengambil nafas. Dan yang kedua ada batas konstituen yang lain. Dan yang ketiga ada senyapan sebelum kata dalam konstituen. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nur Fitrianti akan menjelaskan tentang kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada saat berbicara atau saat mengujarkan suatu kalimat. Yang pertama adalah kilir lidah. Kilir lidah merupakan proses produksi suatu ujaran yang tidak sesuai dengan ujaran yang seharusnya ingin diujarkan oleh penutur. Hal ini sering banget terjadi dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Biasanya di kepala kita nih terlintas sebuah kata yang ingin diungkapkan, tetapi yang keluar dari mulut itu adalah kata yang berbeda, namun kedengarannya mirip. Contohnya, pada saat guru sedang menjelaskan di depan kelas, guru tersebut memberikan contoh kepada siswa. Setelah lama mengantri, akhirnya Agus mendapatkan satu kepala untuk ibunya memasak kue. Kalau kita lihat dan kita perhatikan dari kalimat tersebut, ada kata kepala yang sangat mengganjal dan menimbulkan makna ganda atau ambiguitas. Ternyata si penutur ini salah mengucapkan kata atau salah mengeluarkan produksi ujarannya. Jadi, kata kepala ini merupakan sebuah kata yang seharusnya ingin diucapkan adalah kelapa, tetapi tanpa disadari oleh si penutur, maka ujaran yang dikeluarkan adalah kepala. Setelah kita pahami definisi dari kilir lidah dan satu contoh kasus dari kilir lidah, langsung aja kita pelajari tentang macam-macam penyebab kekeliruan pada kilir lidah. Yang pertama, ada kekeliruan seleksi. Ialah kilir lidah yang disebabkan oleh kekeliruan pemilihan semantik atau yang sifatnya berhubungan dengan medan semantik. Contohnya, gas, gus, tang, nga. Maksudnya apa sih? Ini adalah contoh kasus seorang ibu yang memiliki 4 orang anak, 1 anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Biasanya si ibu memanggil nama anaknya akhirannya saja. Dan terkadang juga salah memanggil nama anak. Si ibu biasanya ingin memanggil nama bunga.
Tetapi yang keluar secara lisan adalah bintang. Ini merupakan salah satu kekeliruan seleksi semantik yang umum berwujud kata yang utuh berasal dari medan semantik yang sama, yaitu sama-sama nama orang. Langsung kita lihat contoh yang kedua nih. Itu hijau. Hijau. Kak, kamu gimana sih? Ini hijau. Maksudnya biru. Bingung bukan kalau kita lihat contoh kalimat tersebut? Maksudnya itu adalah seorang kakak yang membantu si adik untuk mengambil kerudung di sebuah lemari. Dalam memori si adik, bahwa hijau dan biru memiliki medan semantik yang sama, yaitu sama-sama tergolong warna. Saat itu, adik ingin mengatakan bahwa ia ingin kerudungan warna biru, tetapi ketika dilisankan menjadi hijau. Karena terdengar arahan sang adik, kakaknya pun mengambil warna hijau. Ternyata adik berteriak, "Hijau, Kak!" Namun hal ini justru malah membuat sang kakak marah karena dia sudah mengambilkan kerudung warna hijau. Setelah kakak menjawab hijau, adik menyadari bahwa apa yang ada di otaknya dan apa yang dilisankan berbeda. Jadi yang ada di otak si adik adalah warna biru, tetapi yang dilisankan warna hijau, sehingga terjadi kekeliruan seleksi dalam semantik. Selanjutnya ada malapropisme, merupakan kilir lidah yang disebabkan karena ingin kelihatan berkelas tinggi atau tingkat intelektualnya tinggi pada saat berbicara. Namun, kata tersebut bukanlah kata yang sebenarnya. Contoh, "Duh, mau jalan-jalan, tapi nggak punya uang. Benar-benar konspirasi kemakmuran nih liburan." Jika kita perhatikan, kata konspirasi kemakmuran ini tidak sebaiknya atau tidak seharusnya diletakkan pada kalimat tersebut. Karena kata konspirasi kemakmuran ini merupakan sebuah kata yang dipopulerkan oleh Vicky Prasetyo, memiliki arti sebuah kelompok masyarakat yang memiliki ekonomi pas-pasan namun banyak yang diinginkan. Kata ini memiliki kekeliruan karena jika ada anak SMP yang sedang mengobrol bersama teman-temannya dan menggunakan kata tersebut, maka kekeliruan ini biasanya bertujuan agar penutur lebih terlihat tingkat intelektualnya itu tinggi dan keren, walaupun maknanya sebenarnya salah. Jadi, sebaiknya kata konspirasi kemakmuran ini tidak digunakan pada kalimat tersebut. Lalu yang selanjutnya ada campur kata atau blends, merupakan kekeliruan tuturan berupa penggabungan dua kata yang berdekatan. Contoh, tadi pagi saya nonton TV, ada berita, yang katanya Pak Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mau menurunkan bantuan bansos lagi. Dan contoh ini merupakan blend yang diikuti senyapan terisi. Senyapan terisinya adalah bunyi yang tadi saya katakan pada saat membaca contoh ini ya. Penjelasannya seperti apa? Penjelasannya adalah karena terlihat bahwa penutur diam sejenak dan mengatakan, penutur berusaha meretrieve kata atau mengingat apa yang ia lihat dan apa yang ingin disampaikannya. Pada contoh kata tersebut, kilir lidah blend, terdapat senyapan terisi yaitu kata atau ucapan Kilir lidah pada blend terlihat pada kata pawal. Pawal ini yang dimaksud adalah Pak Wali Kota. Karena bunyinya Pak pada awal katanya dan wal pada keduanya, walaupun bentuknya utuh terdiri dari 3 kata, tetapi ini adalah sebuah kekeliruan. Materi selanjutnya ialah kekeliruan assembling. Kekeliruan assembling ini merupakan proses pengucapan kata-kata yang keliru.
Padahal pemilihan kata-kata yang ingin diucapkan itu sudah benar dan tepat. Contohnya seluling bambu atau seluring bambu. Nah, padahal yang ingin diucapkan ialah seruling, tapi karena kepleset menjadi seluling. Lalu, selain keliru dalam proses pengucapan kata-kata, kekeliruan assembling ini juga terjadi karena salah satu penyakit gangguan berbicara yang disebut itu afasia. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan oksigen pada otak dan pernah mengalami penyakit yaitu penyakit stroke. Materi selanjutnya ialah lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat ini merupakan kebiasaan di mana seseorang itu dahulunya ingat dengan apa yang ingin dia ucapkan, namun ketika penutur ingin mengucapkannya kembali, yaitu lupa. Nah, terjadilah antara lupa dan ingat. Contohnya itu ketika kita lagi berkenalan dengan teman kita pada saat lagi kumpul-kumpul bareng. Lalu 1 bulan kemudian kita nggak ketemu dia, tapi di satu momen tiba-tiba kita ketemu dia lagi nih, tapi kita lupa namanya siapa, tapi kita ingat wajahnya. Nah, itu bisa disebut lupa-lupa ingat. Materi selanjutnya adalah latah. Latah ini merupakan kebiasaan unik seseorang, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang spontan tanpa ia sadari ketika ia itu sedang kaget atau terkejut. Nah, latah ini itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, konon kebiasaan unik latah ini hanya terjadi di Asia Tenggara. Kedua, dan pelakunya hampir selalu wanita. Ketiga, kata-kata spontan yang dia keluarkan umumnya berkaitan dengan seks atau kelamin pria. 4. Jika kejutan berupa kata, maka si latah akan mengikuti kata itu. Saya Melina Dinda akan menjelaskan tentang proses pengujaran. Jadi, menurut Dario Wijoyo pada tahun 2005, proses pengujaran merupakan sebuah perwujudan dari proses artikulasi dan kemudian terkonsep dalam otak manusia secara sempurna. Kemudian, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk bunyi yang akan dimengerti oleh interlokutor atau rekan bicara kita. Jadi, hal ini bisa juga disebut dengan produksi ujaran, yang dimana merupakan perencanaan pengungkapan bahasa secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan kapasitasnya, setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal memproduksi ujaran. Nah, karakteristik itu bisa berupa pilihan kata atau diksi dan juga gaya bahasa mereka. Misalkan gaya bicara saya dengan teman saya pun juga berbeda. Nah, itulah yang dinamakan dengan karakteristik dalam produksi ujaran ataupun proses pengujaran. Lalu yang berikutnya adalah 3 tahapan dalam proses pengujaran. Yang pertama itu adalah proses konseptualisasi atau persiapan konseptual. Nah, proses ini merupakan niat untuk membuat ujaran menghubungkan konsep yang diinginkan dengan kata-kata lisan tertentu yang akan kita ungkapkan. Di sini, pesan yang dimaksudkan itu dirumuskan dulu dan juga setelah itu ditentukan konsep yang akan diungkapkan. Yang selanjutnya adalah tahap formulasi. Nah, pada tahap ini kita menentukan bagaimana cara penyampaian pesan yang telah ditentukan ke dalam bentuk linguistik. Nah, tahap ini terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama itu ada pemilihan kata, yang kedua menentukan kata yang ingin kita gunakan, dan yang terakhir perencanaan bunyi yang sesuai dengan kata yang kita pilih. Lalu yang terakhir adalah artikulasi. Nah, proses ini adalah proses untuk menghasilkan ujaran secara final. Jadi, proses artikulasi ini adalah pelaksanaan artikulasi yang dilakukan oleh paru-paru, glotis, laring, lidah, bibir, rahang, dan bagian lain dari alat vokal yang nantinya akan menghasilkan ujaran. Selanjutnya, saya Gregory Vergiano akan menjelaskan mengenai artikulasi kalimat. Di dalam PowerPoint atau di dalam salindia yang bisa kita lihat, dijelaskan bahwa dalam proses artikulasi untuk bunyi disesuaikan dengan keadaan alat ujaran kita. Dari sini, kecepatan ujaran tentu saja dapat mempengaruhi proses ini, karena makin cepat penutur berbicara, maka makin sedikitlah waktu untuk memproses semua instruksi. Dalam kita
berbicara baik dengan orang lain, tatap muka bertemu muka atau face to face, atau kita berbicara via telepon, atau kita interaksi via daring menggunakan media apapun. Saat kita berbicara diperlukan artikulasi yang jelas. Oleh karenanya, mengapa berbicara cepat tidak disarankan atau tidak, bukan tidak diperbolehkan tapi tidak disarankan, karena akan mempengaruhi intonasi atau akan mempengaruhi artikulasi yang keluar dari mulut kita. Karena tidak banyak orang yang dapat berbicara dengan cepat dan dibarengi atau diikuti dengan artikulasi yang jelas. Jadi berbicaralah dengan pelan, berbicaralah dengan santai, namun artikulasi atau apa yang keluar dari mulut kita jelas. Seperti misalnya contoh kecil, seperti mungkin kita semua pernah mengalami hal ini. Saat kita berbicara dengan teman atau saat kita bercanda dengan teman, saat kita ingin mengucapkan sesuatu, ada kata-kata yang terbalik. Seperti misalnya kita ingin bilang martabak, jadi bilang matrabak. Ini adalah kekeliruan karena yang tadi saya jelaskan, hal ini bisa disebabkan karena kecepatan kita berbicara, karena kita terlalu cepat berbicara. Jadi kita mengucapkan hal yang salah. Oleh karenanya, berbicaralah dengan pelan, berbicaralah dengan tempo yang pelan, agar artikulasi yang keluar dari mulut kita jelas, agar apa yang kita ucapkan maknanya pun sampai kepada orang lain atau kepada lawan bicara kita. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana sih kekeliruan itu bisa terjadi. Kalau dari tadi kita berbicara tentang kekeliruan, namun kita tidak atau belum tahu apa sih yang menyebabkan kekeliruan itu terjadi atau bagaimana kekeliruan itu bisa terjadi. Dijelaskan di sana karena kita begitu cepat dalam memproses suatu kalimat untuk diujarkan. Penelitian menemukan bahwa ada tiga penyebab kekeliruan berbahasa. Jadi setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan kekeliruan itu bisa terjadi. Yang pertama adalah substitusi semantik. Yang kedua pertukaran bunyi, dan yang ketiga adalah pertukaran kata. Substitusi semantik sendiri ini berarti saat kita mengucapkan sesuatu atau saat ingin mengucapkan sesuatu, kita justru mengucapkan kata lain yang memiliki arti sama atau yang memiliki konsep sama seperti apa yang ingin kita ucapkan. Contoh, kita ingin mengucapkan kata monyet, tapi justru yang kita ucapkan malah kera, atau yang kita ucapkan malah babon, atau yang kita ucapkan malah simpanse, atau lain sebagainya, yang memiliki arti yang sama atau yang memiliki hubungan yang sama seperti monyet, yaitu kera, babon, dan lain sebagainya. Mengapa hal ini bisa terjadi atau mengapa bisa substitusi semantik ini bisa terjadi? Karena biasanya itu terjadi karena kita berada di bawah tekanan yang mengharuskan kita menjawab dengan cepat, mengharuskan kita mengucapkan satu kata atau satu kalimat dengan cepat, maka akhirnya kita mengucapkan padanan kata lainnya yang sama dengan apa yang ingin kita ucapkan. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah pertukaran bunyi atau kekeliruan dalam bunyi ya. Pertukaran bunyi ini sebenarnya mungkin sering kita alami atau mungkin orang lain saat berbicara dengan kita juga kita sering mendengarkan dia salah dalam hal ini. Karena seperti ini, pertukaran bunyi itu saat seseorang atau kita ingin berbicara, ingin mengucapkan satu kata atau satu kalimat, namun justru yang keluar adalah bukan kalimat tersebut, namun kalimat lain atau kata lain yang terucap. Seperti misalnya
kita ingin mengucapkan kelapa, atau seseorang ingin mengucapkan kelapa, ingin bilang kelapa gitu. Namun yang terdengar adalah kepala. Nah, ini adalah disebut pertukaran bunyi atau kekeliruan dalam bunyi. Ini terjadi karena biasanya satu kata tersebut memiliki pola yang sama, memiliki susunan kata atau susunan huruf yang hampir sama. Makanya sering terjadi kekeliruan bunyi atau pertukaran bunyi. Yang selanjutnya adalah pertukaran kata atau kekeliruan dalam kata. Kekeliruan dalam kata ini sedikit berbeda karena biasanya terjadi saat mengucapkan satu kalimat, bukan suatu kata, tapi satu kalimat. Seperti misalnya kita ingin mengucapkan kata anjing mengejar kucing, ya. Saya ulangi, seperti ingin mengucapkan kalimat anjing mengejar kucing. Namun yang terdengar atau yang terucap justru malah kucing mengejar anjing. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kita seringkali membolak-balikan atau seringkali keliru dalam mengkategorikan sebuah kata. Jadi karena biasanya seperti anjing dan kucing ini seperti satu kategori, makanya kita seringkali membolak-balikan anjing menjadi kucing, kucing menjadi anjing. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.